Budi Utomo adalah organisasi yang didirikan oleh Dr. Sutomo dengan para mahasiswa Stovia pada tanggal 20 Mei 1908. Terbentuknya organisasi Budi Utomo ini adalah ide dari Dr. Wahidin Soedirohusodo. Dr. Wahidin Soedirohusodo adalah putra dari Arjo Sudiro yang dikenal sebagai Mbah Kruis, yaitu seorang petani kaya raya. Meskipun kaya raya, Wahidin tidak dikenal menjadi anak yang manja dan hidup dalam kemewahan. Sedari kecil ditanamkan rasa empati sosial dan pentingnya pendidikan oleh ayahnya. Pada tahun 1890-an, Wahidin menerbitkan majalah Ratna Dumila dan Guru Desa dalam bahasa Jawa dan juga bahasa Melayu. Majalah itulah yang menyadarkan masyarakat akan pentingnya pendidikan. Adapun usaha yang dilakukan Wahidin yaitu mengusahakan beasiswa atau studi fund yang ditujukan untuk anak-anak priai agar mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Untuk mewujudkan gagasannya, Wahidin melakukan perjalanan keliling Jawa hingga pada akhirnya sampai di Jakarta. Ia bertemu dengan mahasiswa Stovia. Mahasiswa Stovia tersebut diantaranya adalah Sutomo, Cipto Mangunkusumo, Gunawan Mangunkusumo, Suraji, dan juga Gumbrek. Mereka adalah sebagian pendiri dari Budi Utomo. Para pendiri Budi Utomo berpendapat bahwa untuk mendapatkan kemajuan, maka pendidikan dan pengajaran harus menjadi perhatian utama. Organisasi Budi Utomo memiliki corak sebagai organisasi modern, yaitu mempunyai pimpinan, ideologi, dan keanggotaan yang jelas. Corak itu kemudian diikuti oleh organisasi lain yang membawa pada perubahan sosial politik. Organisasi Budi Utomo ini bergerak pada bidang pendidikan dan kebudayaan yang dianggap sebagai prototipe organisasi pergerakan nasional. Adapun usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan Budi Utomo yaitu: pertama, memajukan pengajaran di bidang pendidikan agar dapat meraih kemajuan bangsa. Kedua, memajukan bidang pertanian, peternakan, dan perdagangan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Ketiga, memajukan bidang teknik dan industri guna mendukung pertumbuhan ekonomi rakyat. Keempat, memajukan serta menghidupkan kebudayaan yang hampir redup supaya Indonesia tidak kehilangan identitas dan untuk melestarikan budaya daerah. Pada mulanya, organisasi Budi Utomo ini hanya sebatas kalangan priai. Namun, pancaran etnonasionalismenya semakin terlihat saat dilaksanakannya kongres yang pertama, yaitu pada tanggal 3 sampai 5 Oktober 1908 di Yogyakarta. Pada kongres ini mengangkat Raden Adipati Tirtokusumo, bekas Bupati Karanganyar, sebagai Ketua Budi Utomo. Pada kongres ini juga muncullah perdebatan antara golongan tua dan juga golongan muda. Terdapat pro kontra tentang keperuntukan pendidikan Barat. Akhirnya, dalam kongres tersebut kemudian memutuskan hal-hal sebagai berikut. Pertama, Budi Utomo tidak ikut dalam mengadakan kegiatan politik. Kedua, kegiatan Budi Utomo terutama ditujukan pada bidang pendidikan dan kebudayaan. Ketiga, ruang gerak Budi Utomo terbatas pada daerah Jawa dan Madura. Keempat, Yogyakarta ditetapkan sebagai pusat organisasi. Dalam kongres itu dibahas tentang dua prinsip perjuangan. Golongan muda menginginkan perjuangan politik dalam menghadapi pemerintah
kolonial, sedangkan golongan tua tetap dengan cara lama yaitu sosiokultural atau menghendaki langkah secara bertahap dalam mencapai kemajuan dengan mengikuti jenjang yang ditetapkan oleh penguasa. Dalam perdebatannya antara golongan tua dan golongan muda, Rajiman berpendapat bahwa bangsa Jawa tetap Jawa dan menunjukkan identitasnya yang masih Jawa sentris. Sedangkan Cipto Mangunkusumo berpendapat bahwa bangsa Indonesia perlu memanfaatkan pengetahuan Barat dan unsur lain sehingga dapat memperbaiki taraf kehidupannya. Organisasi politik semakin menonjol di kalangan muda, kemudian mencari organisasi yang sesuai dengan mendirikan Sarekat Islam. Dalam perkembangannya, meskipun ada kelompok muda yang radikal, tetapi kelompok tua masih meneruskan cita-cita Budi Utomo yang mulai disesuaikan dengan kondisi politik pada saat ini. Pemerintah Hindia Belanda mengakui Budi Utomo sebagai organisasi yang sah pada Desember 1909. Dukungan itu tidak lain sebagai bagian dari kebijakan politik etis. Budi Utomo kehilangan wibawanya pada tahun 1935, di mana organisasi Budi Utomo itu bergabung menjadi satu dengan organisasi Persatuan Bangsa Indonesia menjadi satu nama, yaitu Partai Indonesia Raya atau Parindra. Namun demikian, dengan segala kekurangannya, Budi Utomo telah mewakili aspirasi pertama rakyat Jawa ke arah kebangkitan dan juga menjadi aspirasi bagi rakyat Indonesia. Keberadaan Budi Utomo inilah yang memberikan inspirasi untuk organisasi-organisasi modern lainnya seperti Jong Java, Jong Sumatera Pon, dan lain sebagainya. Maka dari itu, pemerintah kemudian menetapkan berdirinya Budi Utomo sebagai Hari Kebangkitan Nasional karena organisasi ini telah menjadi pelopor organisasi kebangsaan.